Oke teman, jadi kali ini kita bakalan membahas potential next move untuk Bitcoin. Kira-kira bakalan ke arah mana untuk prediksi gue selanjutnya. Apakah ini sudah bottom atau tidak? Jadi memang kita udah ngeliat Bitcoin rebound sampai ke level 20.400-an teman ya. Jadi dari sini kita sideways sedikit, abis itu kita kena final dump di sini ke 19.5, lalu kita langsung mantul keras ya sampai ke 24. Pertanyaannya apakah ini memang adalah bottomnya Bitcoin di level 19.5 ini atau tidak? Nih kalian bisa lihat overall line-nya ini align banget teman-teman ya, mulai dari 18.7, 18.9 lalu di 19,5 di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin prediksi-prediksi Bitcoin seperti ini, ya kalian bisa join Telegram gue, ini yang paling cepat teman-teman ya. Gue akan ngepost teman-teman ya untuk target prediksi gue berikutnya. Kalian bisa langsung cek ya, untuk linknya ada di deskripsi di bawah. Nanti gue akan predict next move untuk Bitcoin dan gue akan post melalui Telegram. Nah, line ini itu adalah line yang ada di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita zoom out mulai dari tanggal 18 Juni, 1 Juli, dan 14 Juli. Jadi so far kita memang masih mengalami time frame daily support yang semakin lama semakin tinggi ya. Mulai dari, ya ini mungkin agak kurang valid teman-teman ya, tapi kita bisa geser mulai dari tanggal 1 Juli, 18.7, lalu 18.9, dan di sini 19,5 teman. Gue sendiri mungkin sebentar lagi teman ya, sebentar lagi gue akan membuka posisi long di platform BingX. Ini adalah salah satu platform yang gue rekomendasikan banget buat pemula ya. Selain dari futures trading yang paling rendah di antara market yang lain, mereka juga di sini memiliki fitur copy trade yang jarang ada dari market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi di sini gue bakalan menjabarkan alasan kapan gue akan membuka posisi trade long gue berikutnya, karena memang ada potensi untuk Bitcoin rebound lebih keras teman-teman ya, dan menuju minimal teman-teman, minimal menuju ke level 21.5 di sini ya. Jadi balik ke harga sebelum kita adem di tanggal 26 Agustus ini. Cuman ya di sini gue akan wait and see aja dulu. Wait and see, gue ingin menunggu koreksi Bitcoin teman-teman ya. Jadi menunggu koreksi Bitcoin ke level berapa? Maybe ke level 19.8 ini minimal teman-teman, 19.800 ini sebelum gue akan entry posisi long trade gue berikutnya untuk Bitcoin. Kalau misalnya nggak kedapatan ya nggak masalah teman-teman. Jadi gue either menunggu dia break resist di level 20.4 auto buka posisi long, atau gue menunggu 19.8 teman-teman ya. Ya kita sih berharapnya sih dia bisa turun lagi ke level 19.8. Dan mungkin aja ini bisa menjadi kesempatan seumur hidup sekali kita teman-teman ya. Bagi yang nggak ketabetan di tanggal 1 Juli ngejaring Bitcoin di 18.7 atau 18.9, mungkin ini di level teman-teman di level 20 poin sekian, ini adalah salah satu momen terbaik untuk kita kembali ngejaring Bitcoin lagi sebelum Bitcoin melanjutkan next move dia. Potential upside target ini bisa mencapai level 28, 29 sampai 30.000 US dollar ya, 30k level untuk Bitcoin di sini. Dan ini ketika kita menyentuh level 30k ini akan menjadi real breakout untuk Bitcoin teman. Lalu kita akan lihat nanti apakah dari 30k kita akan dump teman-teman ya, balik ke level 15k atau 13k seperti banyak orang yang bicarakan, atau dari 30k ini kita bakalan all the way balik ke level 40k, 50k, atau bahkan all time high dari situ. Ya selama kalau misalnya kita mencapai 30k lalu kita ngehold di level 24k ini sebagai support terkuat, lalu kita mantul lebih keras, ya menurut gua ya maybe ini adalah bottom teman-teman ya, 17,6 ini, dan kemungkinan kita bisa menuju ke level 40-50 sampai menuju all time high berikutnya. Jadi ya untuk saat ini strategi gue seperti itu teman ya. Apakah 19,5 ini adalah bottom? Bisa jadi ini adalah bottom, itu sebabnya kenapa gue membuka posisi trade long gue berikutnya teman. Nanti ketika dia mencapai 19.8 atau dia breakout ke level 20.4 atau 20.5. Bisa jadi juga dia teman-teman ya menuju ke level 18.8 dulu teman-teman ya, atau 18.6, dimana dia akan menangkap likuidasi dulu teman-teman orang-orang yang nge-SL di 18.9 sampai 18.7. Jadi bandar bermain dulu di sini, baru nggak taunya dia naik setelah itu teman-teman balik ke level 21. Jadi kita harus siap sedia dengan dua arah ini ya. Jadi kita
Nggak tahu apakah 19,5 atau bisa aja dia menuju ke 18,8 dulu seperti yang gue bicarakan di video yang lalu ya, dimana biasanya kan Bander suka mempermainkan kita. Nah itu kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan kalian mau cari aman teman untuk ngeset SL, ya minimal-minimal itu di sekitaran 8-10% buat cari aman aja. Kalau bisa sih 10% nih ya dari harga entry kalian teman. Jadi supaya ini mencegah kalau misalnya amit-amit dia turun ke 18,7, 18,8, ya kalian gak bakal kena liquid dan kalian masih bisa kedapatan next move reboundnya untuk minimal mencapai ke area 21,5 ini. Menurut gue untuk ke 21,5 ini chance-nya gede banget ya. Menurut gue sekitar 80-90% kita bisa mencapai area 21,5 ini. Lalu untuk menuju ke area 24 ini mungkin ya sekitar 70%-an teman ya. Menuju ke area level 30K menurut gue sekitar 60%-an untuk Bitcoin ya dalam time frame 1-2 minggu ke depannya. Jadi paling itu aja teman-teman menurut pandangan pendapat pribadi gue sendiri ya. Jadi so far selama teman-teman kita bisa ngehold di area time frame support daily ini so far cukup oke untuk Bitcoin. Even kita break di bawah teman-teman ya, bisa aja kita ini breaknya break palsu gitu, false break, lalu kita balik lagi ke atas teman-teman. Cuman momen dimana kita turun di bawah 17,6 ya, atau bahkan let's say nggak usah turun di bawah 17,6, momen dimana kita turun di bawah 18.000, entah kita candle closing di time frame daily atau time frame 4 hour, kita turun di bawah 18K teman ya, menurut gue ini adalah potential bear untuk Bitcoin dan bisa aja menuju ke level 15.000, 13.000 atau bahkan 10.000 untuk Bitcoin. Jadi ya kita intinya tetap harus antisipasi dengan movement apapun yang terjadi pada Bitcoin teman. Itu aja teman paling untuk video kali ini ya. Semoga analisa ini bisa membantu. Saran gue selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka posisi trade apapun ataupun kalian membeli koin apapun. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.